Assalamualaikum. Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas soal mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Mari kita kerjakan ya. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti langsung kita jumlah. Kita taruh di bawah penyebutnya 4. Kemudian tinggal jumlahkan yang atas, yang pembilangnya. Nih, 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian penyebutnya 4, jadi hasilnya 3/4. Kemudian ini penyebutnya sudah sama 6, berarti tinggal jumlah yang atas, 5 tambah 3 sama dengan 8/6. Nah, anak-anak, ini bisa disederhanakan kembali. Nah, karena atasnya ini lebih besar daripada yang bawah ini, maka ini atas dibagi bawah, 8 dibagi 6. Nah, kenapa atas tidak? Karena ini pertama tidak bisa dibagi lagi atau disederhanakan lagi, dan juga atasnya lebih kecil daripada yang bawah, jadi ini sudah mentok sampai sini. Tapi kalau untuk ini hasilnya 8/6 itu masih bisa disederhanakan lagi. Caranya gimana? Nah, gini ya. 8/6 itu sama saja dengan 8 dibagi 6. Berarti 8 dibagi 6. 8 itu dibagi 6 sama dengan 1. 1 kali 6, 6. Dikurang 8 dikurang 6 sama dengan 2. Ini hasilnya, ini adalah sisa. Berarti 8 dibagi 6 hasilnya 1, kemudian sisanya adalah 2 per, nah ini penyebutnya 6, jadinya hasilnya adalah 1, 2/6. Oh maaf, ini masih bisa dikecilin lagi, ini 1 tetap, nah ini bisa masing-masing dibagi 2 bagi 2, 1/6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 1/3 ya. Jadi ini masih bisa dibagi lagi. Lah, lihat angkanya ya. Jadi masing-masing dibagi 2 ya. Nah, pembagiannya ini atau menyederhanakan ini angkanya harus sama. Jadi kalau misalnya di sini atasnya dibagi 2, berarti bawahnya pun dibagi 2. Kalau misalnya atasnya dibagi 3, berarti bawahnya pun dibagi 3. Seperti itu. Lanjut, kita akan mengerjakan soal nomor 4. Nah, ini penyebutnya sudah sama 4. Kemudian kita tinggal jumlahkan yang atas ya. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6/4. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan kembali ya. Tinggal 6 dibagi 4 karena atasnya lebih besar dari yang bawah. 6 bagi 4 1 kali 4 4, sisanya 2. Jadi hasilnya ini sisa. Hasilnya berapa? 1, sisanya 2/4. Nah, ini ternyata masih bisa disederhanakan kembali ya. Nah, kalau menyederhanakan, ini hanya angka pecahan ininya saja ya, yang angka hasil sininya ini tidak usah disederhanakan ya. Jadi kita tulis saja di sini 1, karena di sini 1, kemudian ini masing-masing kira-kira dibagi berapa ya. Nah, ternyata ini masih bisa dibagi 2. Berarti 2 bagi 2, 1/4 bagi 2, 2. Hasilnya adalah 2, 1/2. Kemudian untuk soal nomor 4, ini adalah bentuk pecahan ya. Kalau kita mau mengerjakan, kita harus mengubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Contohnya, nah ini 2, ini ya, yang angka ini dikali yang bawah, kemudian dijumlah yang atas. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 1. Jadi 11 per, nah 5, ini di sini udah 5 ya. Karena di sini penyebutnya 5. Kemudian ini tambah 2/5.
5 gitu. Karena di sini bentuk pecahan biasa, jadi nggak usah lagi diapa-apain ya, tinggal langsung aja kita jumlahkan. Nah, 11 tambah 2 hasilnya sama dengan 13 per 5. Nah, kira-kira ini masih bisa nggak ya disederhanakan? Wah, ternyata bisa, karena ingat ini 13 ini di atas ini pembilangnya angkanya lebih besar dari angka yang bawah ya, atau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berarti kita sederhanakan ya. Caranya sama seperti yang tadi. 13 dibagi 5. 13 dibagi 5 berapa ya? 5 kali berapa hasilnya yang mendekati 13? Oh iya, 2. Nah, jadi 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian dikurang, ini sisanya 13 dikurang 10, hasilnya adalah 3. Berarti ini 2 hasilnya, 3 adalah sisanya. Nah, kita langsung tulis 2 hasilnya, sisanya berapa? 3 per 5. Nah, ini bisa nggak ya dikecilkan? Ternyata ini udah nggak bisa dikecilkan karena 3 nggak bisa dibagi berapa ya, 5 juga sama ya, karena kalau pembagiannya harus sama gitu, jadi ini nggak bisa, udah mentok ya. Berarti hasilnya 3 per 5. Kemudian yang terakhir ini ada soal pecahan campuran. Nah, kita ubah dulu ke pecahan biasa ya, tinggal kita kali 1 kali 5 5 tambah 3 8 per 5 ditambah 2 kali 5 10 tambah 1 11, hasilnya 11 per 5 ya. Ini untuk penjumlahan begini mau 5-nya dipisah seperti ini atau disatuin seperti ini nggak masalah ya, sama saja. Nah, kemudian langsung kita jumlah 11 tambah 8 itu hasilnya 19, penyebutnya 5. Nah, kira-kira bisa nggak ya disederhanakan? Tentunya bisa dong, karena atasnya ingat lebih besar daripada yang bawah ya. Jadi kalau hasilnya atasnya ini penyebutnya lebih besar dari yang bawah, kita langsung bagi ya. Berarti 19 dibagi 5. 19 bagi 5 3 ya, karena 3 dikali 5 itu adalah 15 dikurang sisanya 4. Ini adalah hasil, 4 adalah sisa. Nah, langsung kita tulis 19 per 5 atau 19 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Ini sisanya adalah 4 per 5, dan ini sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Hasilnya 3 4 per 5. Dan ingat ya, kalau soal pecahan itu biasanya selalu diminta dalam hasil akhir yang paling sederhana gitu. Jadi yang paling kecil, yang paling sederhana sampai angka itu tersebut tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu ya. Terima kasih.